Shalom, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita berada di bulan yang baru. Kembali setiap bulan kita punya tema-tema yang akan kita bahas. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara banyak tentang dampak meneladani Kristus. Dan di minggu yang pertama ini kita akan bicara tentang meneladani Kristus yang mengosongkan dirinya. Nah, saudara, kita akan membaca sebagai sebuah ayat permulaan. Saya mengambil di dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan, teman-teman saudara dapat menyimaknya. Perikopnya ini keadaan manusia di akhir zaman ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tapi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, kita mungkin sedang berada atau menuju yang namanya di akhir zaman. Kalau kita melihat di ayat yang kita baca tadi, yang disebutkan Paulus kepada Timotius, ciri-cirinya ada kepada orang-orang di zaman sekarang. Kalau saudara lihat secara global, ekonomi dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Ada perang secara ekonomi. Berapa hari yang lalu Donald Trump mengumumkan berapa negara ini yang pajaknya atau tarif impornya naik untuk Amerika. Dan Cina pun membalas. Indonesia pun kena tarif yang tinggi saudara. Artinya secara ekonomi, secara global ke depan ini agak tidak baik-baik saja. Bahkan di negara kita kalau kita melihat ada pengurangan-pengurangan efisiensi anggaran. Dan keadaan-keadaan ekonomi yang sulit membuat orang semakin individualistis. Semakin orang egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Bukan lagi berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia harus dikenyangkan, bagaimana dia harus dipuaskan, bagaimana dia harus mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik. Seluruh dunia hidup berpusat kepada dirinya sendiri. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius seperti yang kita baca tadi. Ada berapa hal-hal yang terjadi kalau kita lihat di sosial media membuat kita emosi. Kok ada orang seperti itu? Mungkin kita marah. Tetapi itulah keadaannya. Kemarin Indonesia versus Bahrain ya kalau tidak salah. Kemudian kita kan menang 1-0 toh. Terus ada anak kecil, kemudian dia buat dari kardus begitu kepada Marcelino. Kak Marcelino minta jersinya, kemudian Marcelinonya notice. Lihat anak itu kemudian dia lempar. Ada orang bapak-bapak yang ambil tanpa perasaan. Dia kemudian langsung simpan, dia jalan. Orang teriaki. Dia tidak pusing saudara. Dan buat dia, ini buat dia. Dia tidak peduli anak itu mau menangis, kamu apa ini buat dia. Dan netizen geram marah dengan orang ini sehingga dicari. Dan PSI kasih hukuman dia tidak boleh nonton pertandingan timnas. Nah saudara, orang-orang kayak begini. Kemudian berapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita korupsi BUMN saudara, PT Pertamina. Yang kita biasa cuma dengar korupsi ratusan juta, miliaran. Baru kali ini kita mendengar ada korupsi total kerugian negara atau potensi kerugian negaranya mencapai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu berapa M ya? 1000 M ya. 1 triliun itu 1000 miliar. Jadi 1 kuadriliun itu tidak tahu berapa miliar saudara. Banyak sekali nolnya. Dan mirisnya tersangka-tersangka ini mereka buat grup, kemudian nama grupnya namanya ini saudara, orang-orang senang. Jadi makin geram lah kita melihat hal-hal seperti ini. Sepertinya mereka tidak punya pahit di dalam kehidupan mereka. Mereka berfokus kepada dirinya sendiri, menyenangkan dirinya, menyenangkan kelompoknya. Tidak peduli orang lain mau menderita, orang lain mau susah. Yang penting mereka senang. Apakah demikian pengikut-pengikut Kristus? Saya berdoa kita bukan menjadi bagian dari orang-orang seperti ini. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini ada banyak
isu mental health, saudara. Ada banyak istilah-istilah tentang kesehatan mental. Dan salah satu yang marak juga ada yang namanya NPD. You know NPD? Narcissistic Personality Disorder. Apa itu? Narcissistic Personality Disorder ini adalah kondisi di mana seorang cenderung memuja diri sendiri. Narsis, saudara. Narsis itu kalau menurut mitologi Yunani, dia itu dewa. Namanya narsis. Satu kali karena ketampanannya, keelokannya, dia jatuh cinta sama dirinya sendiri. Sehingga ketika dia melihat sebuah telaga, sebuah danau, dia melihat cerminan dari dirinya dan dia mulai mencintai dirinya. Makanya orang yang seperti ini disebut narsistik, narsis. Mengingat tentang mitologi Yunani yang namanya dewa narsis itu. Nah, orang seperti ini, saudara, dia merasa lebih unggul, lebih superior dari orang lain. Dan mencari perhatian dari orang lain, haus validasi. Dia harus mendapatkan spotlight, dia harus mendapatkan kredit. Mereka sering memanfaatkan orang lain, manipulatif untuk keuntungan pribadi dan kurang mampu merasakan empati. Ini ciri-ciri yang kalau kita baca di dalam Timotius tadi menggambarkan manusia akhir zaman. Dan saya berdoa kita tidak masuk bagiannya, amin. Doa saya kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Seperti nama gereja ini, kita berfokus kepada Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar dari Tuhan Yesus, dari pribadi Yesus yang mengosongkan dirinya. Kita mau belajar apa yang bisa kita teladani dari pribadi Kristus Yesus yang mengosongkan dirinya. Kita buka bersama di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dari ayat ini kita mau melihat bagaimana teladan dari Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Dia mengosongkan dirinya, saudara. Saudara, sebenarnya surat yang disampaikan Paulus kepada Timotius ini menggambarkan bukan hanya terjadi di zaman itu. Tetapi ini menggambarkan tentang zaman-zaman setelahnya, bahkan sampai saat ini. Ada orang-orang yang tidak berfokus kepada Kristus, tetapi berfokus pada diri sendiri. Tetapi lewat peristiwa Yesus turun ke dunia, mengosongkan diri, kita akan belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus itu pribadi yang rendah hati. Saudara, kalau kita lihat di ayat 6 dan 7 bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, kita hidup dari kecil, kita didoktrin, diajar untuk selalu bisa menjadi yang terbaik. Kita belajar dengan giat supaya bisa jadi juara kelas, itu baik. Artinya kita sudah diperhadapkan dengan sebuah persaingan di dunia, satu dengan yang lainnya. Kita harus lebih unggul. Jadi manusia yang unggul satu dengan yang lainnya. Itu tidak salah, saudara, itu tidak salah. Karena memang hakikatnya manusia, kita ingin mendapatkan posisi yang tinggi, posisi yang baik, jabatan yang bagus, kehidupan yang mapan secara finansial. Itu tidak salah, itu baik. Bahkan kita ingin sampai ke tempat yang tinggi. Tapi hati-hati. Kalau kita mau mundur ke belakang, keinginan hasrat kita untuk meminta lebih dan lebih, ini membuat kita jatuh di dalam namanya dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa, kejatuhannya sederhana, saudara. Mereka ingin lebih dari yang mereka punya. Mereka sudah ada di tengah-tengah Taman Eden yang Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kemudian di dalam diri mereka ada gambar Allah, Tuhan menciptakan mereka serupa segambar dengan Allah. Tapi satu ketika iblis berbisik kepada mereka, kamu akan jadi serupa dengan Allah kalau kamu makan buah pohon ini. Dan keinginan itu tumbuh dalam dirinya sehingga jatuhlah mereka ke dalam dosa. Keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih juga
dialami oleh Lucifer. Dia seorang pemimpin pujian di surga. Spotlight mungkin tempatnya ketika dia menyanyi hadirat Tuhan luar biasa. Malaikat-malaikat mungkin disukakan dengan suara yang indah. Tapi satu kali dia berkata, aku ingin naik ke tempat Allah yang maha tinggi. Aku ingin menyamai yang maha tinggi, saudara. Saudara, karena kesombongannya, Tuhan menghempaskan dia sampai ke bumi, ke tempat yang paling bawah. Saudara, hati-hati dengan keinginan kita untuk naik, lebih tinggi. Untuk mendapatkan spotlight, penghargaan, pengakuan, hati-hati. Karena dosa paling tua di dunia adalah kesombongan, tinggi hati, hati-hati. Ibu dari segala dosa adalah kesombongan. Bahkan kesombongan ini seperti tanah yang menumbuhkan dosa-dosa lainnya, saudara. Nah, saudara, berbeda dengan Yesus. Yesus ini tidak dapat disamai, diserupakan atau dibanding-bandingkan dengan apapun di semesta ini. Apapun yang indah, yang hebat, yang berkuasa tidak akan mampu disamai dengan Yesus. Tidak ada bandingannya. Tetapi pribadi Yesus yang mulia, yang agung, yang tinggi, dia mau menurunkan derajatnya untuk menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia turun ke dunia. Saudara, ini menarik. Dia ada di posisi paling top. Dia turun ke dunia menjadi raja saja tidak layak. Menjadi pemimpin dunia saja tidak layak. Karena tidak dapat dibandingkan dunia dengan Tuhan. Tapi dia mengambil bukan hanya posisi sebagai seorang raja, tapi seorang hamba, posisi paling di bawah dalam strata kehidupan manusia yang berdosa, yang fana. Tetapi dalam diri seorang manusia, dia tidak melakukan dosa. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Saudara, kita harusnya belajar dari pribadi Yesus yang dia punya segala-galanya, tapi dia tinggalkan untuk saya dan saudara. Dia mengutamakan saya dan saudara yang harusnya binasa, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Saudara, hati-hati, keinginan kita untuk mendapatkan lebih dan lebih bisa membawa kita kepada kesombongan. Membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, membuat kita merasa superior dari orang lain. Kesombongan itu dapat mengubah malaikat jadi iblis. Tadinya dia Lucifer, seorang malaikat yang rupawan, gagah. Tetapi ketika dia sombong, dia jatuh dihempaskan ke bumi, saudara. Dan rupanya berubah menjadi iblis. Tetapi kerendahan hati dapat mengubah manusia menjadi seperti Kristus. Amin. Satu hal yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa diduplikasi sama iblis adalah kerendahan hati. Iblis bisa menduplikasi kasih. Dia bisa memberi dengan tangan kiri, tapi dia mengambil dengan tangan kanan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia duplikasi, yaitu kerendahan hati. Iblis tidak bisa rendah hati. Dan satu hal yang tidak bisa kita tiru adalah kerendahan hati yang tidak bisa kita buat-buat, saudara. Kerendahan hati itu lahir dari sebuah relationship, lahir dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita bisa rendah hati. Kalau saudara hari ini merasa tinggi hati, coba cek lagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena kerendahan hati adalah buah hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, engkau pasti dimampukan untuk rendah hati. Saudara, semakin kita merasa tinggi dari orang lain, maka semakin rendah kita dalam pandangan Tuhan. Sebab di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kalau saudara mau rendah hati, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, kita mengalami Dia dalam hidup ini, kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia tidak melihat orang lain itu sebagai sebuah saingan atau sebagai sebuah kompetitor. Tapi dia merasa dirinya justru tidak ada apa-apanya kalau bukan kasih karunia Tuhan. Sehingga dia tidak punya kemampuan lagi untuk mengangkat dirinya tinggi. Sebab ada Tuhan yang bertata di dalam hatinya. Apa wujud nyata kerendahan hati itu, saudara? Kerendahan hati itu begini, pengertian sederhananya, aplikatifnya seperti ini. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati itu begini, sederhananya bukan menempatkan diri kita rendah, tidak. Tapi menempatkan orang lain lebih di depan dari kita. Menyampingkan ego kita, menyampingkan diri kita dan mengutamakan orang lain. Mengapa demikian? Karena inilah yang Kristus lakukan. Tuhan itu tidak dapat disamai. Tetapi ketika dia melihat manusia ciptaannya yang dikasihinya berjalan menuju neraka, penghukuman, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan kealahannya. Tetapi dia turun ke dunia, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Supaya lewat Yesus Kristus ini bisa menyelesaikan masalah dosa. Lewat penebusannya di atas kayu salib. Nah saudara, Tuhan Yesus mengutamakan saya dan saudara. Saya dan saudara itu penting di mata Tuhan, amin. Bilang kiri kananmu, kamu penting di hadapan Tuhan. Sepenting itu dia harus rela tinggalkan sorga, turun ke dunia. Karena saudara penting di hadapan dia. Untuk itu dalam hidup ini kerendahan hati itu sederhana. Utamakan orang lain. Jangan utamakan diri sendiri. Saya pernah khotbah ini di satu kota saudara. Saya ada di sana dikasih tema tentang kesatuan. Saya bicara bahwa kerendahan hati itu yang mempererat kesatuan. Kalau tidak ada kerendahan hati bisa banyak konflik. Tapi kalau ada kerendahan hati, kesatuan itu bisa terjaga. Jadi saya bilang begini, poinnya sama. Kalau rendah hati artinya kita mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Saya lagi persiapkan khotbah itu saudara. Saya baca-baca kembali quote-quote yang saya buat. Kemudian saya turun sarapan di hotel. HP masih di meja, PowerPoint-nya masih ada di handphone saya. Kemudian saya mau sarapan, saya biasa pesan omelet. Di pantry-nya saya nunggu, chefnya lagi masak omeletnya. Kemudian ada bapak-bapak juga yang menunggu omelet yang sama. Kami berdua pesan omelet. Kemudian saya berpikir, saya kan mau pelayanan tidak lama lagi. Harusnya saya dong duluan, kan saya yang duluan antri di sini. Tapi dalam hati saya begini, kasih bapak itu omeletnya duluan, kamu nanti belakangan. Saya bilang, enggak saya mau pelayanan, harusnya saya duluan. Kemudian ada suara lagi yang bilang, kamu mau khotbah kerendahan hati, utamakan orang lain. Kasih bapak itu omeletnya duluan. 2 kali itu suara ngomong dalam hati saudara. Kemudian omeletnya masak, saya langsung sorong duluan piringnya saya saudara. Mukanya itu bapak asam begitu. Ketika saya sampai di meja, ayat yang kita baca tadi masih ada di handphonenya saya. Ketika saya lihat ayat itu dan saya merasa berdosa, saya merasa bersalah. Saya bilang, aduh ini kayaknya omelet yang paling tidak enak yang pernah saya makan. Karena makan dengan rasa bersalah saudara. Dan dalam pikiran saya begini, jangan-jangan itu bapak tadi sebentar dia mau ibadah di bawah di tempat yang saya akan melayani. Saya bilang ini tidak jadi contoh pendetanya, tidak jadi teladan pendetanya. Padahal dia ngomong mengutamakan orang lain. Dan secara manusia ini tidak mudah saudara mengutamakan orang lain. Dalam hidup kita, ego kita itu besar sekali. Keinginan untuk dilayani, keinginan untuk dihargai itu besar sekali. Apalagi ketika kita memiliki sesuatu, kita punya jabatan, bahkan kita ketika punya uang, kita merasa pantas, lebih pantas dari orang lain. Tapi ketika kita merenungkan tentang Kristus yang dia punya segala-galanya, kita mau bercermin dengan cerminannya Kristus yang memantulkan karakternya, sifatnya, tentu kita merasa malu. Tentu kita merasa tidak pantas, tidak layak. Yang seharusnya dia menerima fasilitas ketika dia datang dunia. Dia disambut, diluk-lukan datang di dunia. Tapi tidak saudara, dia lahir di kandang yang hina. Dia bukan lahir di sebuah tempat tidur yang mahal. Dengan fasilitas yang amat sangat sederhana. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah yang maha tinggi datang ke dunia dengan penuh kerendahan hati. Ajakan dari Sang Juru Selamat, marilah semua yang berletih lesu beban berat, datanglah padaku, pikul laku yang pasang, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Itu ajakannya saudara. Jadi ajakan Kristus itu membuat sebuah pengajaran yang berbeda. Ketika engkau mau dimuliakan, ditinggikan, jalannya adalah yang namanya kerendahan hati. C.S. Lewis bilang begini saudara, kerendahan hati itu bukanlah berpikir mengenai kekurangan diri, tetapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri.
Saudara, kalau saudara doa, ada berapa banyak yang saudara doakan tentang dirimu atau tentang orang lain? Saya pernah ketemu teman saudara yang kerjaannya doanya itu buat orang-orang lain, bahkan orang-orang yang dia tidak kenal, panggilannya pendoa. Dan saya ukur saya punya diri, kadangkala saya masih banyak berdoa tentang aku. Sampai satu titik Tuhan ajar saya untuk betul-betul bukan lagi meminta tentang aku, tetapi lebih kepada bersyukur Tuhan baik, lebih kepada mendoakan mungkin teman-teman yang lagi lemah iman, lagi dalam pergumulan. Saudara, belajar bukan tentang melihat kebutuhan kita tidak penting, bukan begitu. Tetapi percayalah begini, bahwa ketika kita tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada pekerjaannya, kepada apa yang Dia mau lakukan lewat kehidupan kita, saya percaya mudah bagi Tuhan, gampang bagi Tuhan untuk mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan, keperluan yang kita butuhkan. Ada amin. Amin saudara. Belajarlah rendah hati seperti Kristus, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain. Mendahulukan orang lain, bukan dirinya sendiri. Berpusatlah kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus itu, Dia bukan hanya rendah hati, tetapi Dia rela berkorban. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, dan walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Tuhan Yesus itu turun ke dunia, banyak paham yang keliru begini. Mereka berpikir menyerang iman Kristen, kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhannya absen. Selama Tuhan Yesus di dunia tidak ada Tuhan. Tidak begitu saudara. Dalam keserupaannya menjadi manusia, Dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan, tapi 100% juga tetap manusia. Bagaimana penjelasannya? Saudara, kalau saudara baca perikop yang kita baca tadi, kata yang walaupun itu memakai kata Yunani huparakon. Huparakon ini begini, sebuah keadaan yang tidak bisa diubah, yang bukan menjadi dirinya. Tidak bisa diubah keadaan itu. Contoh begini saudara, kalau saudara punya mobil itu platnya sekian, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bagaimana cara mengubah keadaannya? Saudara jual, keadaannya berubah. Kalau saudara menikah, saudara mungkin mau mengakhiri, bisa diceraikan secara hukum, tapi di hadapan Tuhan tidak. Mungkin statusnya jadi mantan istri, mantan suami. Tapi orang tua atau anak saudara, statusnya itu tidak bisa berubah. Itu tetap anak, itu tetap orang tua. Itulah huparkon itu saudara. Statusnya tidak bisa berubah. Jadi ketika Tuhan walaupun Dia dalam rupa manusia, tetapi statusnya sebagai Allah, tetap sebagai Allah. Itu tidak berubah. Kemudian kata rupa Allah dalam bahasa Yunani, rupa itu, bentuk itu, ada dua kata yang dipakai, kata skema dan kata morpe. Kalau skema itu bentuknya berubah-ubah. Contoh, saya 10-15 tahun yang lalu tentu beratnya belum 80 plus, masih 60 plus. Kemudian pipinya tidak secabi ini saudara. Skemanya berubah, bentuknya berubah, tetapi secara hakikat orang tetap orang yang sama saudara. Bahkan kita akan tua, rambut akan putih, kulit akan keriput. Itu skema yang berubah. Tetapi kata kedua adalah morpe, yang dipakai rupa Allah di sini adalah morpe. Morpe itu suatu bentuk, satu hakikat yang tidak dapat berubah. Jadi kata rupa Allah itu sama dengan suatu bentuk yang tidak dapat berubah. Even Dia jadi manusia, hakikatnya tetap Allah. Nah kemudian kata mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kata mengosongkan diri itu kata Yunaninya, bahasa aslinya ada kenoo. Turunannya menjadi kenosis. Apa artinya kenosis? Kenosis itu Dia menahan diri untuk tidak menggunakan segala atribut kemahakuasaan dan keilahiannya. Jadi Dia tetap manusia, tetap Allah, tetapi dalam kemanusiaannya Dia membatasi dirinya untuk tidak mempergunakan di dalam kehidupan pelayanannya segala kemahakuasaan dan keilahiannya.
Makanya Tuhan Yesus kalau dia mau pakai mode full God 100% saudara. Anda boleh bayangkan ketika mungkin dia dihianati sama Yudas. Apalagi ketika peristiwa Taman Getsemani dia akan diserahkan. Kalau dia mungkin tidak menahan kemahakuasaannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada teolog bilang seandainya Tuhan Yesus waktu itu dia emosi. Dia melepaskan dirinya kemudian dia membalas kepada tentara-tentara Romawi. Saya dan saudara yang harusnya naik di atas salib itu. Tapi beruntung dalam kemanusiaannya dia kenosis. Dia menahan kemahakuasaan dan keilahiannya. Jadi pengorbanan Yesus itu bukan nanti ketika dia naik di atas kayu salib. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia sudah berkorban untuk saya dan saudara. Dengan menjadi rupa manusia, dia membatasi keilahiannya dan kemahakuasaannya. Makanya kalau saudara lihat setelah peristiwa penyaliban, kemudian Tuhan Yesus bangkit, dia mulai melepaskan sedikit kemahakuasaannya. Dia bisa menembus dinding, maha hadir secara tiba-tiba. Tetapi selama dia menjadi manusia saudara, dia menahan untuk tidak memakai keilahiannya. Saya membayangkan ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus emosi kan, dia hunus pedang. Saudara mungkin nontonlah hari-hari inilah Shepherd toh. Tuhan Yesus bilang begini ke Petrus, tidak tahukah kamu, bukankah aku bisa ya, seperti itu bahasanya, untuk meminta kepada Bapa untuk mengirimkan bala tentara, malaikatnya, bala tentara saudara. Kata yang dipakai adalah legion. Legion itu sekelompok, banyak, lebih dari satu. Satu legion itu 6.000. Jadi kalau dia pakai kata bala tentara berarti lebih dari satu legion. Yang mungkin jadi puluhan ribu atau ratusan ribu. Satu malaikat saja di perjanjian lama, dia bisa menewaskan kurang lebih 150-an ribu orang, satu malaikat. Entah apa yang terjadi kalau beberapa legion turun dari langit untuk menyelamatkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya coba minta ChatGPT, tapi agak lama dia loading. Bantuan AI untuk menggambarkan. Saya tulis promptnya, coba gambarkan Yesus ditangkap Taman Getsemani, murid-murid ketakutan, orang Farisi, ada tentara Roma. Dan di langit full malaikat yang marah, saling menahan diri, yang emosi melihat Yesus diperlakukan seperti itu. Nah saudara, ketika dia dalam rupa manusia, dia direndahkan serendah-rendahnya. Mungkin malaikat emosi melihat itu. Ketika dia dipukul, dia diludahi, dia dicambuk, dia melewati Via Dolorosa dengan memikul salib. Malaikat emosi saudara pada saat itu. Dan saya mungkin kalau kita hidup di zaman Yesus, bisa jadi kita orang-orang yang sekumpulan banyak yang ikut juga mungkin menghakimi dia. Saudara, saya scroll TikTok, Instagram, saya pernah dapat iklan film cerita pendek di aplikasi. Judulnya begini, Kaisar yang pulang ke kampung. Saudara pernah dapat itu? Dan saya penasaran, saya nonton di YouTube saudara. Kisahnya begini, itu kaisar, dia menyamar jadi rakyat jelata. Di kampungnya itu ada mantan pacarnya lah. Dia ingin memenangkan kembali hati mantannya ini. Ternyata waktu dia pulang kampung, di kabupaten itu ada bupati yang berkuasa. Anak bupati itu juga sudah pacaran sama mantan pacarnya ini kaisar. Dan kaisar ini ditindak sebagai rakyat jelata. Dia betul-betul dihinakan, dipenjara. Kita yang menonton emosi. Saya lantaran emosi, saya jengkel, saya percepat. Endingnya kayak apa sih? Wah endingnya ketika mereka tahu itu kaisar, mereka ketakutan setengah mati. Dan akhirnya mereka dihukum. Dan saya membayangkan begini saudara. Ketika Yesus mungkin dalam keadaan itu walaupun sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Lebih dari itu, sedikit saja dia melepaskan kemahakuasaannya. Kalau orang bilang, kalau engkau Mesias turun dari salib. Rasa-rasa mungkin kalau saya mau ikuti menjadinya saya mungkin kalau jadi Tuhan Yesus, saya ambil tuh salib, saya pakai-pakai nih. Pakai-pakai di tentara Romawi begitu. Tapi tidak Tuhan Yesus lakukan. Pengorbanannya dia bayar harga untuk sampai di atas kayu salib dengan menjadi manusia. Dia dihinakan, dia dipukul, diludahi. Kalau saudara nonton di Last Supper, Passion of Christ, kita betul-betul terkoyak melihat itu. Tapi itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia bayar harga untuk saya dan saudara. Harganya berapa? Darah anak domba Allah. Emas, perak, dan permata tidak dapat menyamainya. Engkau mahal dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita hidup, teladan Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan mengutamakan diri sendiri, tapi mengutamakan orang-orang lain yang mungkin juga belum percaya dia, belum mengenal dia.
Tidak usah mau berdebat soal Trinitas, Tritunggal. Kalau memang panggilanmu sebagai apologet, belajar dulu baru berdebat. Kalau masih orang biasa, doakan saja. Nanti minta Ko Erik yang berdebat karena itu memang bidangnya. Beliau ini panggilannya apologet begitu. Nah, tetapi ada harga yang harus kita bayar mungkin. Di tempat kerja kita dikucilkan, kita mungkin diperlakukan tidak adil. Itu harga yang mungkin kita harus bayar. Pengorbanan yang harus kita pikul sebagai sebuah salib. Tapi jalanilah itu bukan dengan beban, tapi jalanilah itu dengan sukacita. Karena begini, kalau kita dapat berkat dalam kemuliaan Allah, itu luar biasa. Tetapi sama bandingannya kalau kita dapat berkat dalam penderitaan Kristus. Itu sama dengan kemuliaan yang Tuhan terima. Kalau hari-hari ini engkau sedang diproses sama Tuhan, menderita karena Kristus, menderita karena namanya, percayalah. Sebagaimana Tuhan Yesus dimuliakan, engkau akan mengalami pemuliaan yang sama, katakan amin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus itu bukan hanya merendahkan diri, dia rela berkorban, tetapi sikap yang dia tunjukkan adalah Tuhan Yesus itu rela melayani. Matius 20 ayat 28 bilang begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, kalau saudara lihat, pejabat itu identik dengan fasilitas. Ketika mereka mau datang, dia harus pakai pesawat khusus ataupun paling tidak first class. Waktu sampai ada penyambutan, kemudian ketika dia mau jalan ada protokoler yang kawal supaya jalannya tidak macet. Ketika dia tinggal di tempat yang khusus, saudara, apalagi sekelas presiden atau menteri. Saya kemarin ke IKN, saudara, puji Tuhan diizinkan masuk ke dalam Istana Negara. Saya terkagum-kagum lihat fasilitasnya. Istana Negara itu, IKN itu bagus sekali, apalagi Istana Presidennya. Lantainya itu, saudara, kayak bukan marmer, saudara, kayak batu akik begitu, mengkilat-mengkilat. Saya kayak orang tolare masuk, kemudian pilar-pilarnya bagus sekali, semua perabot-perabotnya bagus sekali. Nah harusnya ketika seorang pemimpin raja datang, dia terima fasilitas itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia tidak minta dilayani, disediakan protokoler. Tetapi dia datang untuk melayani. Untuk melayani saya dan saudara, untuk melayani orang-orang di zaman itu. Nah, teladan yang sama yang harusnya kita punya ketika kita berkata, saya mengasihi Yesus, saya mengalami Yesus, saya percaya kepada Yesus. Sikap yang sama yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Saudara ingat peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki ketika perjamuan terakhir, ketika mereka akan makan dan minum. Tuhan Yesus membuka ikat pinggang, menegakkan jubahnya, kemudian dia mengambil kain, saudara. Dia mengambil posisi sebagai seorang hamba. Dia menyeka kaki murid-muridnya. Dia panggil nama satu persatu. Yohanes, Petrus, peristiwa ini ada di scene-nya Last Supper. Dan sampailah kepada Yudas Iskariot. Kalau saudara nonton scene itu ketika dia tatap Yudas, tatapan yang penuh kasih seakan-akan memberi sebuah kesempatan. Yudas, ayo engkau bertobat. Yudas, urungkan niatmu. Saya percaya even Yudas tidak mengkhianati Yesus, karya salib tetap akan terjadi. Cuma sayangnya Yudas jadi alat yang dipakai iblis untuk peristiwa itu terjadi. Dan ketika dia menyeka kaki Yudas, tidak ada bedanya kaki Petrus, kaki Yohanes, tetap dia lakukan hal yang sama. Itu yang Yesus lakukan, dia melayani. Bukan hanya kepada orang yang mengasihi dia, tetapi kepada orang yang akan mengkhianati dia. Itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus kerjakan. Saudara, kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, kita akan gila-gilaan supaya orang mengenal Tuhan. Kita akan gila-gilaan supaya Kristus dikenal, Kristus dimuliakan. Saya diberkati lewat sebuah kesaksian. Desember kemarin ada seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Christian Tambahani, dia khotbah di sini 1 dan 2. Saya diberkati lewat kesaksiannya. Dia melayani di Sanggar Talaut, saudara. Jemaatnya kurang lebih kayak kita begini, tapi satu kali dia kenal ada sebuah keluarga jemaat yang dia tahu bapak ini hanya honorer, gajinya hanya ratusan ribu, dibayar per 3 atau 4 bulan, hanya sekitar 600 ribu. Satu kali dia datang di pastori, dia bilang, Pastor, bisa enggak saya undang ke rumah, saya besok ada acara.
Kemudian Pak Christian Tamani tanya, acara apa Pak? Ulang tahun kah? Tidak, saya cuma mau bersyukur sama Tuhan. Dan mereka penasaran acara apa karena mereka tahu orang ini sederhana sekali. Dan datanglah mereka saudara di rumah yang sederhana itu, dan mereka kaget di rumah sederhana itu ada banyak orang disabilitas. Orang disabilitas. Ketika Pak Christian Tamani tanya, Pak ini acara apa? Saya punya honor Pak, baru cair. Sudah berapa bulan cair dan ada kelebihannya. Kami bersama istri bernasar kalau memang Tuhan cairkan itu bonus, kita mau undang orang-orang yang kekurangan, terus kita mau bagi. Pak Pendeta tolong berdoa, bagi sama-sama. Wah, Christian Tamani bilang dia tidak bisa berword-word. Dia tidak bisa berword-word. Memberi itu, berbagi itu bukan bicara lebih banyak atau kurang, tapi itu sikap hati. Saudara, orang yang dari sananya pelit, dari dia miskin dia sudah pelit, sampai dia kaya mungkin dia pelit. Tapi orang yang hatinya kenal Kristus, yang hatinya ada Yesus di sana, yang mengalami cinta kasih Tuhan, bukan soal banyak atau kurang. Even dia kurang ataupun dalam keadaan yang tidak baik, dia tahu untuk memberi, dia tahu untuk berbagi, dia tahu untuk melayani sesama. Saudara, Mother Teresa bilang, tidak semua kita punya kemampuan melakukan hal-hal yang besar, tapi setiap kita punya kemampuan melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Apa yang ada di tangan saudara, Tuhan bisa pakai jadi alat untuk saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara, Desmond Doss, seorang tentara Amerika, dia hidup di Perang Dunia Kedua saudara, waktu Amerika melawan Jepang. Desmond Doss ini dia satu-satunya tentara yang tidak memegang senjata, tapi bisa memenangkan peperangan dan mendapatkan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di dalam kemiliteran Amerika, US saudara. Apa kerjanya? Dia paramedis. Ketika direkrut jadi tentara, dia berkomitmen, saya tidak mau pegang senjata, apapun itu saya tidak mau pegang senjata. Tangan saya untuk menolong, membantu orang lain. Dia seorang Kristen yang taat, pemuda Kristen yang taat. Dan ketika peristiwa Hatshepsut Ridge terjadi saudara di Okinawa, Jepang, Desmond Doss ini sebagai paramedik, satu malam dia menyelamatkan 75 tentara, bahkan diantaranya ada tentara Jepang. Dan walaupun kalau saudara nonton film itu, ini difilmkan saudara dari kisahnya Desmond Doss, dia berada di medan pertempuran, dia lari, ada ranjau, ada bom saudara, tetapi dia tetap menyelamatkan sepanjang malam. Dan Hatshepsut Ridge itu tepi pantai tapi tebing, sehingga kalau dia mau selamatkan dia harus naik tebing, kemudian dia cari di medan pertempuran, dia bawa turun tebing untuk sampai di base camp. Satu malam 75 orang, itu yang dia lakukan. Dan quote yang luar biasa dalam film itu, yang paling powerful, yang emosional sekali saudara, ketika dia bilang, please Lord help me get one more. Please Lord help me get one more. Jadi dalam kepayahannya, dalam kecapeannya selalu dia bilang, please Lord help me get one more. Di akhir film disyutinglah dia yang realnya. Dia sudah tua saudara, banyak orang bersaksi bilang, saya ini hidup selamat karena Desmond Doss ini saudara. Saudara, panggilan kita dipanggil untuk melayani sesama. Bentuk pelayanan kita sama dengan kita memperlakukan Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa melayani hamba yang paling hina ini, dia sedang melayani aku. Jadi apa yang kau lakukan terhadap sesamamu, itu sama dengan yang kau perlakukan terhadap Tuhan. Amin. Saya berdoa, kita semua dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan pakai untuk melayani dia, amin. Dan saya mau bilang begini, orang-orang muda, saya percaya masa depanmu Tuhan akan berkati luar biasa. Ada banyak hal-hal yang Tuhan angkat dari hidupmu, ada banyak kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan bawa. Tetapi kuncinya begini, kalau kita baca ayat bacaan kita tadi, kenapa pada akhirnya Tuhan Yesus dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya lewat nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dengan segenap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa dia Tuhan muliakan dengan luar biasa? Karena dia pernah direndahkan serendah-rendahnya. Hari ini mungkin kau lewati proses itu, sedang direndahkan serendah-rendahnya, disepelekan, tidak dianggap, dikucilkan, dianggap mungkin tidak pantas lahir ke dunia ini. Ada banyak hal-hal proses yang kau alami, tetaplah rendah hati. Jangan mengubah fokusmu.
kepada diri sendiri, tapi tetaplah berfokus kepada Tuhan. Dan dalam keadaan apapun mungkin engkau sedang dipercayakan memikul salib Kristus dalam hidupmu. Ayo ambil bagian itu. Pikul salib itu, karena di ujung sana salib itu lambang kemuliaan. Lewat salib kita mengalami penebusan dosa. Dan lewat salib Kristus kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan pada akhirnya engkau akan mengalami kemuliaan itu. Kalau engkau tetap pikul salib itu. Dan terakhir saudara, setiap kita diciptakan itu punya tujuan. Tuhan tidak ciptakan kita sembarangan. Dan tujuannya adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita dengan apa yang ada untuk menjadi alatnya. Buka hatimu, siapkan hidupmu untuk Tuhan pakai.